mendengar virus corona. Bagi kita orang yang beriman, sudah langsung. Virus corona demi Allah itu adalah ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Selamat datang di channel Buaya Channel. Oke, hari ini saya akan membagikan informasi yang sangat berguna ya. Ini sebenarnya kabar duka loh bagi kita warga Indramayu. Kenapa? Karena virus corona itu sudah sampai ke Indramayu ya. Jadi ini sebenarnya kabar duka bagi kita semua ya. Bukan saja di Indramayu juga, tapi di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena sekarang penyebaran virus corona itu sudah menyebar di seluruh Indonesia ya. Ini menurut informasi yang saya dapat dari beberapa media di Facebook ataupun di website, itu sudah ada beberapa orang yang sudah terkena virus corona, khususnya di Kabupaten Indramayu ya. Jadi saya himbau kepada kita semua untuk lebih bersih, untuk lebih hidup bersih lagi, dan juga dan juga lebih banyak bersyukur saja. Jadi bagi kalian yang di wilayah Indramayu, jika kalian ingin bertanya-tanya ataupun sebagainya tentang virus corona, bisa kalian hubungi nomornya di bawah di sini. Dari informasi yang saya dapat juga bahwa beberapa sekolahan di Indramayu juga untuk sementara diliburkannya selama kalau kurang lebih itu 14 hari. Jadi buat kalian yang libur sekolah, saya harapkan kalian jangan jalan-jalan dulu. Kenapa? Karena tujuan diliburkan itu supaya virus corona itu tidak menyebar dengan cepat ya. Jadi saya saranin untuk kalian yang libur jangan keluar kampung atau pergi jalan-jalan dulu, supaya ini virus cepat hilang lah dari Indonesia. Oke kawan-kawan, ini adalah 14 hari waspada coronavirus di Majalengka. Ini juga termasuk untuk Indramayu juga ya. Jadi bagi kalian yang melihat video ini, jangan lupa untuk di-share. Oke, 14 hari anak-anak senang libur sekolah. Sayangnya banyak orang tidak memahami mengapa 14 hari dan untuk apa. Maklum himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19. 14 hari itu mampu menyelamatkan ribuan orang. Mengapa? Penjelasannya demikian. Ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksi dengan COVID-19, maka harus ditunggu 14 hari minimal. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Libur 14 hari untuk memotong rantai penularan. Ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang atau ke tempat saudara, ke mall dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 atau coronavirus di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit. Tetapi dia sudah membawa virus corona di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah. Efek domino akan berlangsung, rantai penularan tidak terputus. Untuk itu, semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu. Warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu, kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala menderita serangan virus corona, bisa segera ditangani dan penularannya stop hanya pada dia. Karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi,
Mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon jelaskan kepada orang-orang lain supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma, 14 tahun pun tak bisa di-stop penularannya. Jadi ini kesimpulannya ya, kita semua harus bisa bekerja sama supaya virus corona itu tidak menyebar. Maka dari itu pemerintah meliburkan selama 14 hari supaya penularannya itu stop gitu loh. Minimal mengurangi lah. Oke kawan-kawan, mungkin itu alasan kenapa 14 hari itu libur ya. Jadi ini adalah novel coronavirus, gejala dan juga pencegahannya ya. Jadi bisa kalian simak penjelasan ini supaya kita lebih paham dan juga mengerti cara pencegahannya. Oke. Novel coronavirus 2019 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Oke, ini dia gejala klinisnya. Yang pertama itu demam, kemudian batuk pilek, terus berlanjut ke gangguan pernafasan. Selanjutnya itu tenggorokan sakit, mudah letih dan lesu. Oke, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya yaitu sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat cukup, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Saat ini belum tersedia vaksin coronavirus ya, jadi kita harus mencegahnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, bagi yang melakukan perjalanan ke Cina, gunakan masker bila berada di kerumunan orang. Jika mengalami penyakit pernafasan selama di Cina atau setelah kembali ke tanah air, segera hubungi petugas kesehatan dan sampaikan riwayat perjalanan. Disarankan tidak mengunjungi pasar hewan. Oke, itu adalah beberapa informasi. Yang mungkin sangat berguna untuk kita semua sehingga kita bisa mencegah penularan virus corona. Jadi jika kalian suka dengan video ini, mungkin bisa kalian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu dan juga virus corona itu bisa segera hilang ataupun mengurangi jumlah penularannya. Oke, ini adalah layanan COVID-19 Kabupaten Indramayu. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya-tanya ataupun mungkin ada gejala-gejala terkena virus corona, kalian bisa menghubungi nomor ini. Ini layanan siaga ya, siap 24 jam. Jadi buat kalian yang mungkin sudah merasakan gejala-gejalanya, jangan malu untuk langsung datang ke atau langsung menghubungi nomor tersebut sehingga tidak ada saudara ataupun keluarga kita yang tertular penyakit ini ya. Jadi mungkin segitu saja untuk menutup videonya. Ini saya kasih satu video yang mungkin sangat berguna untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kita simak. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal. Pada waktu yang ditetapkan, didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita.
Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Kalau sangat sibuk dengan virus, sangat sibuk dengan Wuhan, sangat sibuk dengan masker, bukan dilarang pakai masker, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullahnya. Hadirin, tanpa virus pun kita akan mati. Semua pasti mati. Mati husnul khotimah atau sebaliknya, itu yang kita pikirkan. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah, bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Jangan takut oleh masalah hadirin. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah dan terjadi pun dengan izin Allah. Allah menciptakan masalah bagi kita supaya kita dekat dengannya. Supaya kita makin banyak sujud, banyak merunduk. Bahayanya kelapangan justru membuat orang lupa. Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang. Pesawatnya nyaman. Udara di atas tidak ada gelombang. Tidur. Dengar musik. Lihat TV, video. Allah berikan guncangan. Kita lihat. Pasti semua menyebut nama Allah. Berkah. Allah suka orang menyebut namanya. Allah suka orang memohon kepadanya. Allah suka orang bersimpuh